Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor, di mana topik yang akan kita bahas yaitu perkalian skalar dua vektor. Jadi, jika di sini saya memiliki dua vektor tak nol, yaitu vektor A dan juga vektor B, kemudian ada sudut di antara vektor A dan B yang besarnya itu adalah theta, maka perkalian skalar antara vektor A dan B dapat dinyatakan dengan A dot B. Jadi, A dot B, di mana A dot B sendiri itu merupakan perkalian antara panjang vektor A, jadi panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, kemudian dikalikan dengan kosinus sudut antara vektor A dan juga vektor B. Jadi dikalikan dengan kosinus theta. Nah, ini merupakan rumus dari perkalian skalar dua vektor. Kemudian untuk sudutnya di sini ini memiliki beberapa kondisi. Kondisinya seperti apa? Kondisinya yang pertama, jika sudutnya itu lancip. Jadi theta di sini dia itu lancip. Lancip itu artinya sudutnya itu berkisar dari 0 sampai 90 derajat. Maka nilai dari A dot B-nya nantinya itu dia bernilai positif. Karena nanti nilai dari kosinusnya itu adalah positif. Jadi kita tuliskan yaitu panjang A dikalikan dengan panjang B, kemudian dikalikan dengan kosinus theta. Nah, karena tetanya itu antara 0 sampai 90, maka nanti nilai dari A dot B-nya dia positif. Kemudian, yang kedua, itu jika sudutnya itu siku-siku. Jadi, jika siku-siku gimana tetanya? Oke, untuk tetanya, maka kita tuliskan terlebih dahulu bahwa jika ada A dot B, itu kan dia sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, kemudian dikalikan dengan cos theta. Dimana kalau sudutnya siku-siku artinya tetanya itu adalah 90. Maka panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, itu dikalikan dengan kosinus 90. Nah, kosinus 90 itu berapa? Kosinus 90 itu adalah 0. Maka perkalian antara A dot B-nya dia sama dengan 0. Jadi jika kita suruh membuktikan dua vektor itu apakah dia itu membentuk suatu sudut siku-siku, jadi tinggal kita kalikan saja. A dot B apakah dia sama dengan 0 atau apa tidak. Kemudian yang ketiga yaitu jika sudutnya itu tumpul. Jadi jika tetanya tumpul, nanti perkalian A dot B-nya dia negatif. Kenapa? Kita tuliskan terlebih dahulu bahwa jika A dot B-nya dia kan sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, kemudian dikalikan dengan cos theta. Nah, karena dia tumpul, maka sudutnya itu antara 90 sampai 180. Artinya dia itu terletak di kuadran 2. Karena dia di kuadran 2, maka nilai cos ini negatif. Sehingga A dot B-nya dia bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diberikan vektor P dan juga vektor Q. Kemudian, tentukan nilai dari P dot Q. Jadi caranya, biar kita lebih mudah dalam menghitung vektor ini, kita rubah terlebih dahulu bentuknya, dia menjadi, jadi vektor P-nya itu sama dengan min 1, kemudian 5, dan juga 4. Kemudian vektor Q-nya itu sama dengan 2, min 1, dan juga min 2. Nah, P dot Q itu artinya itu yang koefisien dari A dikalikan dengan A. Jadi, min 1 dikalikan dengan 2, itu jadinya min 2.
kemudian ditambah dengan 5 dikalikan dengan min 1 yaitu min 5. Kemudian yang ketiga 4 dikalikan dengan min 2 yaitu min 8. Sehingga tinggal kita jumlahkan. Min 2, min 5, min 8 yaitu min 15. Jadi P dot Q itu kita kalikan koefisien dari A dengan A, kemudian B dengan B, dan C dengan C. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini diketahui bahwa vektor A dan vektor B dia membentuk sudut 60 derajat. Kemudian panjang vektor A-nya itu 8 dan panjang vektor B-nya itu adalah 6. Kemudian berapakah nilai dari A dot A plus B? Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bahwa A dot A plus B itu artinya sama juga dengan A dot A ditambah dengan A dot B. Dengan A dot A sendiri itu adalah panjang dari vektor A, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah dengan A dot B. Jadi langkah pertama, kita akan tentukan terlebih dahulu nilai dari panjang vektor A-nya. Jadi nilai dari vektor A dikuadratkan, karena di sini diketahui bahwa 8, maka dia sama dengan 8 kuadrat, yaitu 64. Sedangkan yang kedua, kita akan tentukan juga nilai dari A dot B. Jadi nilai dari A dot B-nya itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta, di mana panjang A-nya sendiri itu adalah 8, kemudian B-nya itu adalah 6, kosinus 60 derajat. Sehingga ini 8 kali 6 ini adalah 48, kosinus 60 itu adalah setengah. Sehingga kita peroleh dia hasilnya sama dengan 48 kali setengah, yaitu 24. Sehingga nilai dari A dot A plus B tinggal kita masukkan. Panjang vektor A kuadratnya itu adalah 64, kemudian ditambah dengan 24. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 88. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, jadi terdapat 3 buah vektor. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu vektor-vektornya dalam bentuk 3, min 1, 2. Kemudian vektor yang kedua itu adalah ini I. Jadi 1, n, min 2. Dan vektor yang ketiga itu adalah 1, m, min p. Kemudian diketahui bahwa vektor ini saling tegak lurus. Maka nilai dari n plus m plus p itu berapa? Jadi kita namai terlebih dahulu. Misalkan yang ini itu adalah vektor A. Kemudian yang ini adalah vektor B. Kemudian yang ini adalah vektor C. Maka karena ketiga vektor ini saling tegak lurus, maka jika vektor A dot B itu sama dengan 0. Kita kalikan, berarti 3 kali 1 menjadi 3, kemudian ditambah dengan min 1 kali n, yaitu min n, kemudian 2 dikalikan dengan min 2, yaitu tambah dengan min 4, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa ini min n, kemudian 3 dikurangi dengan 4 itu adalah min 1 sama dengan 0. Maka min n itu sama dengan 1, n-nya itu sama dengan min 1. Oke, berarti n-nya di sini min 1. Nah, setelah kita peroleh nilai n, sekarang kita akan tentukan juga nilai dari m dan p-nya. Caranya bagaimana? Caranya sama. Misalkan kita akan dotkan antara B dot C dia sama dengan 0. Maka 1 dikali 1 itu adalah 1. Kemudian ditambah dengan min 1 dikalikan
dengan M itu adalah min M. Kemudian min 2 dikalikan dengan min P itu jadinya plus 2P. Nah, ini dia sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu adalah 1 min M plus 2P dia sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan min M plus 2P dia sama dengan 0. Kemudian M-nya kan masih belum bisa kita tentukan nilainya berapa. Nah, caranya bagaimana kemudian? Caranya yaitu kita dotkan juga A dengan C. Jadi A dot C itu kan artinya dia sama dengan 0, maka A dot C itu 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian min 1 kali M itu adalah min M. Kemudian 2 dikalikan dengan min P itu min 2P dia sama dengan 0. Maka ini menjadi min M min 2P dia sama dengan min 3. Nah, di sini kita memiliki dua persamaan nih. Ini persamaan 1 misalkan, yang ini persamaan 2. Nah, kita gabungkan persamaan 1 dan 2-nya. Jadi kita lakukan eliminasi. Ini menjadi min M plus 2P itu sama dengan, maaf ini bukan 0, ini adalah min 1. Min 1. Kemudian tinggal kita jumlahkan nih. Berarti min M tambah min M dia menjadi min 2M. Ini habis. Kemudian ini menjadi min 4. Maka kita peroleh M-nya itu sama dengan min 4 dibagi dengan min 2, yaitu sama dengan 2. Nah, setelah ketemu nilai M-nya, berarti P-nya itu kita tinggal substitusikan M-nya itu ke persamaan yang kedua boleh. Persamaan yang keduanya kan min M plus 2P itu sama dengan min 1. M-nya 2, berarti min 2 plus 2P itu sama dengan min 1. Sehingga 2P itu sama dengan min 1 plus 2, yaitu 1. Maka P-nya itu sama dengan setengah. Maka karena yang ditanyakan itu adalah nilai dari M plus N plus P, maka 2 ditambah dengan min 1 itu adalah 1. Kemudian 1 ditambah setengah itu adalah 1/2 atau dia 3/2. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke teman-teman, semoga video pembahasan kita mengenai perkalian skalar 2 vektor ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.